Oke, saya siapkan lagi materinya. Ini saya belum siapkan materi untuk cerita ini, jadi saya cerita saja biar nanti teman-teman mahasiswa bisa sedikit melihat ya overview dari sesuatu perspektif empiris masa lalu yang bisa dijadikan sebagai suatu lesson learn yang ke depan mestinya tidak boleh terulang lagi gitu ya. Karena hal itu sebetulnya indikasi-indikasi itu selalu ada dan sinyal-sinyal itu selalu tampak gitu ya, tapi terkadang kita tidak sadar gitu ya, kita tidak memahami atau tidak mengetahui gitu ya, sehingga tiba-tiba seakan-akan, sebetulnya bukan seakan-akan ya, segala sesuatu itu selalu ada tanda-tanda gitu ya, selalu segala sesuatu itu ada ayat-ayat gitu, segala sesuatu yang terjadi itu pasti akan diawali dengan peringatan-peringatan gitu ya, cuma kita yang terkadang silau, nggak terlihat, ada tabir gitu ya, ada penghalang, atau mungkin karena ketidaktahuan bisa jadi gitu ya. Nah, krisis moneter di tahun 97-98 yang terjadi itu akibat munculnya gagal bayar ya, gagal bayar oleh para debitur perbankan di Amerika Serikat ya, di negara yang disebut sebagai superpower gitu ya, negara yang terkuat di dunia pada saat itu gitu ya, pada saat itu sebelum seperti yang sekarang ada China. Jadi waktu itu kan Amerika satu-satunya negara yang uh, paling adidaya karena Soviet sudah runtuh gitu ya, tidak ada negara lain. Nah, dorongan konsumsi masyarakat di sana sangat tinggi gitu, dan sebagian besar mereka biayai dari hutang gitu ya, mereka biayai termasuk untuk pembelian KPR ya, KPR. Nah, di sana yang mungkin berisiko tinggi itu ketika KPR itu dibundling. Jadi bank ketika memberikan pembiayaan kepada masyarakat dalam bentuk kredit kepemilikan rumah, itu kan jaminannya rumah itu sendiri gitu ya, jaminannya rumah itu sendiri gitu ya. Nah, jaminan itu dibundling ya, dibundling kemudian di namanya istilahnya disecuritisasi atau dibuat yang disebut dengan istilah waktu itu semacam semacam obligasi ya, semacam obligasi dalam bentuk surat berharga. Jadi contoh ya, misalnya ada 100 rumah KPR gitu ya, itu jaminan itu kemudian dibundle ya, dibundling jadi satu dengan nilai monetasi tertentu gitu ya, misalnya nilainya 1 triliun misalnya nilai 1 triliun. Nah, nilai 1 triliun itu kemudian dimasukkan ke dalam saham ya, ke dalam bursa ya, ke bursa. Nah, di bursa itu kemudian diperjualbelikan gitu ya, diperjualbelikan. Nah, yang perjualbelikan itu ada institusi namanya yang paling besar, namanya Lehman Brothers ya. Lehman Brothers itu salah satu perusahaan sekuritas terbesar di dunia yang umurnya sudah lebih dari 150 tahun gitu ya. Sudah sangat besar sekali gitu. Nah, dia itu yang menghimpun atau menerima tadi bundling sekuritas dari KPR tadi itu yang kemudian diperjualbelikan di bursa ya, di bursa efek gitu. Nah, persoalannya adalah ketika masyarakat tidak mampu membayar atau mencicil angsuran gitu,
masyarakat menjual rumah itu di bawah tangan karena kan mereka nggak mampu mengangsur gitu ya, nggak mampu membayar gitu ya, sehingga rumah itu dijual di bawah tangan. Dijual di bawah tangan berarti kan berganti orang ya, berganti pemilik gitu. Nah, kemudian dalam jangka waktu tertentu karena orang banyak menjual gitu, maka muncul namanya decreasing price ya, ada penurunan harga yang signifikan karena hukum permintaan penawaran kan berlaku ya. Kalau kita belajar ekonomi itu kalau ada permintaannya makin tinggi maka harganya akan tertarik ke atas gitu ya, akan meningkat gitu, akan naik. Sebaliknya kalau penawarannya yang lebih besar maka harga akan tertekan gitu. Nah, itu harga rumah menjadi murah gitu ya di sana karena orang banyak menjual gitu. Nah, ketika harga rumah atau KPR itu menjadi tertekan turun, maka akan berpengaruh terhadap harga saham sekuritas tadi yang namanya sekuritas tadi, itu ya. Nah, Lehman Brothers karena pemegang terbesar dari sekuritas itu gitu mengalami kerugian ya, mengalami kerugian karena harganya turun drastis gitu. Nah, ketika kemudian di pasar tertekan harga, maka ada perusahaan-perusahaan asuransi gitu yang mengcover dari KPR-KPR tadi itu juga tidak mampu mengcover gitu ya karena ada klaimnya terlalu besar gitu ya, klaimnya terlalu besar. Nah, ujungnya yang terjadi adalah bankrupt gitu ya. Bank itu ya, bank yang membiayai tadi, yang membiayai KPR-KPR itu bangkrut ya, bangkrut. Nah, ketika bangkrut maka otomatis harga saham menjadi tidak terkendali gitu ya. Kemudian terutama industri keuangan juga goyang gitu ya, goyang. Nah, karena itu terjadi di negara maju, maka kemudian timbul efek domino gitu ya, timbul efek domino merembes ke wilayah lain gitu. Mereka yang memegang saham blue chip ya di berbagai negara gitu mengalami tekanan juga gitu ya. Akhirnya mereka melepas harga saham juga. Nah, sehingga terjadilah goncangan pasar global. Ya, jadi ketika terjadi itu di Amerika, kemudian merembes ke Asia, kemudian masuk ke Asia Tenggara gitu. Nah, apa yang dampaknya? Yang langsung dampaknya adalah nilai tukar. Ya, dampaknya nilai tukar. Jadi karena Amerika membutuhkan US dollar yang lebih besar untuk mengcover kebutuhan dalam negerinya, mereka banyak menarik investasi. Jadi investasi yang dilakukan di negara-negara itu ditarik gitu ya. Contoh misalnya mereka membeli saham di Indonesia lewat Bursa Efek Jakarta misalnya, lewat Bursa Efek Indonesia misalnya, mereka melepas saham. Nah, kalau mereka melepas saham gitu ya, atau otomatis berarti kan ada yang menjual, ada yang membeli gitu ya, ada yang membeli gitu. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Nilai tukar semua berubah di seluruh dunia. Nilai tukar mata uang terhadap mata uang US dollar itu berubah. Nilai tukarnya berubah gitu. Nah, karena dolar itu mengecil jumlahnya di negara lain karena ditarik ke negaranya gitu ya. Nah, maka kekurangan US dollar seperti Indonesia misalnya. Indonesia US dollarnya hampir ketarik semua gitu ya ke Amerika gitu. Nah, karena mengalir uang US dollarnya ke Amerika sehingga stok yang tersedia devisa kita juga melemah. Karena devisa kita melemah, apa yang terjadi? Nilai tukarnya jadi mahal. Jadi US itu harganya mahal. Yang dulu 2.500 ya di angka 2.000 ya per US dollarnya gitu menjadi naik
ya karena ada tekanan permintaan terhadap US dollar yang meningkat, ditambah kemudian ternyata gitu ya, ternyata nilai hutang swasta kita itu lebih besar dibandingkan dengan nilai hutang negara gitu ya. Ini tragis gitu ya. Ini tercatat di dunia itu Indonesia waktu itu. Jadi karena Indonesia itu menggunakan devisa terbuka ya. Jadi swasta itu bisa pinjam dalam US dollar ke luar negeri tanpa kontrol dari otoritas ya, tanpa kontrol dari pemerintah. Waktu itu ya, waktu itu. Nah, sehingga apa yang terjadi karena banyak sekali perusahaan swasta terutama konglomerat yang pinjam dalam bentuk US dollar dari luar negeri dan kemudian kebetulan pada saat itu juga jatuh tempo yang kemudian mereka harus bayar gitu ya, mereka harus bayar, maka tekanan menjadi semakin tidak terbendung gitu ya. Pemerintah nggak mampu lagi mensuplai mensuplai dolar gitu ya di pasar gitu. Nah, sehingga dolar langsung melejit ya dalam waktu tidak lebih dari 1 tahun gitu, langsung berlipat gitu ya, hampir 10 kalinya ya, dari angka 2.000 per US dollar sampai angka 20.000 per US dollarnya di pasar gitu. Nah, sehingga pada saat itu kolapslah seluruh infrastruktur terutama konglomerat ya, yang saat itu memiliki hutang yang sangat besar ya terhadap asing gitu. Nah, saat itulah perbankan kita juga hancur ya, perbankan kita hancur gitu. Nah, berakhir di tahun 99 ya, mulai kemudian ada BLPI ya, ada bantuan likuiditas Bank Indonesia. Ya, kemudian ya ada pengambil alihan oleh BPN untuk mengambil alih aset-aset yang dilikuidasi tadi dengan bantuan pemerintah, tapi pemerintah juga mendapatkan hutang lain ya. Jadi beralih saja sebetulnya, gitu ya, beralih dari hutang swasta, tadinya hutang swasta, beralih menjadi hutang negara, itulah listriknya konglomerat ya. Jadi mereka hutang ke luar negeri, gitu ya, hutang ke luar negeri, hutang swasta, gitu ya. Kemudian ketika ada krismon, gitu, karena ada beban hutang dan kebetulan perbankan swasta saat itu sangat kuat dibandingkan dengan bank pemerintah, gitu. Sementara bank swasta itu dimiliki oleh konglomerat dan kemudian dana yang dihimpun dari masyarakat itu kemudian diinvestasikan ke luar negeri, ke China, ke Taiwan, ke Hong Kong, ya kemana-mana gitu, ya. Dan masyarakat sebagai pemilik dana perbankan saat itu harus dilindungi oleh pemerintah, kan harus dikembalikan dananya, maka diambil alih oleh pemerintah, ceritanya begitu ya, lewat bantuan likuiditas Bank Indonesia, lewat BLPI. Nah, pertanyaannya pemerintah dapat uang dari mana? Pemerintah hutang ke luar negeri gitu ya. Jadi pemerintah itu hutang ke luar negeri, saudara-saudara sekalian gitu. Nah, hutang ke luar negeri itu untuk apa? Untuk mengembalikan uang milik masyarakat yang disimpan di perbankan waktu itu. Nah, itu yang disebut dengan switching financial strategic. Jadi strategi mengalihkan hutang ya ke pemerintah oleh konglomerat gitu. Ya, saat itu kemudian nah jaminannya apa? Jaminannya sebetulnya aset punya para konglomerat itu gitu ya. Ya, kemarin kan Pak Mahfud MD mengatakan, "You jangan main-main ya, tapi selalu getak sambal aja karena kan nggak tahu sampai sejauh mana kekuatan pemerintah bisa menekan konglomerat gitu ya, yang notabene juga punya kekuatan besar ya dalam bidang politik gitu." Nah, ini juga menjadi antara ayam dan telur gitu ya, yang jadi korban ya masyarakat banyak juga gitu. Nah, tapi sebetulnya kita nggak akan bicara tentang politik ya. Sorry, ini nanti masuk ke wilayah politik ya.
uh, kita lepas dulu kalau mau bicara politik, nanti lain waktu aja deh. Kita kembali lagi nih ke stress testing. Nah, kan ada bank yang kuat gitu ya, ada bank yang kuat bertahan, ada bank yang tidak kuat bertahan gitu ya. Ada bank yang kuat bertahan, ada bank yang tidak kuat bertahan gitu. Nah, sampai sejauh mana suatu krisis moneter ya, suatu kondisi perubahan yang cepat itu bank tetap bisa bertahan, dan pada kondisi yang bagaimana perbankan bisa tidak bisa bertahan gitu ya, tidak bisa bertahan dan akhirnya akan menjadi kolaps gitu ya. Nah, kebetulan mungkin waktu itu ya tahun 97, 98 kan saya ambil master manajemen ya di Unsud. Waktu itu saya ambil tesisnya tentang analisis namanya front lender point. Jadi titik namanya titik efficient frontier namanya, efficient frontier. Ada titik efisien di mana bank itu sebetulnya akan sangat kuat gitu ketika terjadi terpaan moneter gitu. Nah, saya ambil beberapa bank yang sudah listing di Bursa Efek dan kemudian saya analisis dengan menggunakan frontier, ada namanya efficient frontier, menggunakan apa namanya Markowitz ya, menggunakan salah satu formulasi namanya Markowitz, di mana di situ kita lakukan stress testing bank-bank yang tetap bisa bertahan pada kondisi ada terpaan krisis gitu ya, krisis. Nah, karena krisis itu akan berpengaruh terhadap nilai tukar, akan memengaruhi juga terhadap tingkat pendapatan masyarakat, tingkat konsumsi, dan tentunya cadangan devisa kita ya akan berubah gitu ya, akan berubah. Nah, ternyata ada beberapa bank yang sampai saat ini tetap eksis ya, tetap eksis, bisa bertahan karena strategi keuangannya gitu ya. Nah, salah satunya saya sebut misalnya BCA. BCA pada saat itu belum sebesar seperti yang sekarang ya. Tapi strateginya itu sudah benar. Ya, strateginya itu sudah benar dalam kacamata perspektif keuangan ya, perspektif finance gitu. Nah, bagaimana saat itu hasil dari tesis yang saya buat, saya masih ingat ya. Sumber pendapatan bank itu kan seperti yang saya pernah cerita ya, ada dua. Ya, ada dua. Ada namanya fee based income, ya ada fee based income, ada interest based income. Ada pendapatan yang berbasis dari fee atau jasa layanan keuangan, misalnya transfer gitu ya. Kalau transfer kan bayar fee, kemudian ada misalnya bayar bank garansi ya gitu ya, bayar ada fee-nya buat garansi, bank garansi gitu. Kemudian ada misalnya pengiriman uang gitu ya, kayak Western Union gitu. Ya, kemudian misalnya ada pengambilan uang di tempat lain gitu ya, penarikan uang di tempat bank itu nanti akan dapat fee dan seterusnya gitu. Nah, kalau interest sudah pasti ya, dapat interest margin dari selisih antara bunga pinjaman dengan bunga penghimpunan atau fundingnya gitu ya. Di waktu itu yang ada 7 bank gitu ya, ada 7 bank diantaranya saya sebut tadi ya. Nah, dari kondisi itu kemudian muncullah pendekatan namanya stress testing ya, stress testing. Nah, stress testing ini bisa dilakukan dengan dua metode ya, dengan menggunakan analisis regress ya, multiple regression. Ya, kemudian kita bisa masukkan ke dalam formulasi Bankrupt's method ya, metode pendekatan kebangkrutan gitu. Ya, bisa dengan menggunakan dua pendekatan itu ya. Nah, kalau yang sudah pernah kita buat sebelumnya, yang analisis makro itu gitu ya, kita bisa
Nah, dalam kondisi normal yang tidak ada tekanan, ya, tidak ada tekanan makro, tapi ada tekanan dalam hal kebijakan, ya, misalnya tahun 2022 besok ini, ya, sebentar lagi kan sudah masuk 2022, itu akan ada kebijakan single digit, ya, interest, ya, ada interest single digit namanya, ya, ada kebijakan bunga 1 digit pemerintah. Jadi nanti pemerintah melalui bank-bank BUMN itu akan menekan tingkat suku bunga sampai di bawah 10%. Jadi 9%, 8% gitu ya. Nah, itu akan menjadi tekanan. Itu akan menjadi tekanan bagi perbankan nanti. Ya, akan menjadi tekanan bagi perbankan. Kalau perbankan itu masih mengandalkan pada tingkat suku bunga sebagai pendapatannya, maka pasti akan tergerus. Ya, pasti akan tergerus. Kalau perusahaan atau perbankan tidak efisien, maka pasti akan menghadapi masalah, gitu ya. Juga bagi perbankan yang dia tidak memiliki basis layanan yang kuat juga akan menghadapi tantangan yang besar, gitu. Nah, makanya sekarang perbankan sedang menyusun strategi, ya, dan mengidentifikasi dengan menggunakan stress testing namanya, dengan menggunakan strategi stress testing gitu. Nah, salah satu strategi stress testing yang dilakukan, gitu ya, yang bisa kita lakukan dengan membuat sebuah skenario, gitu ya, dengan membuat sebuah skenario dan kita punya baseline proyeksi makro yang jadi kalau ini rekan-rekan mahasiswa bisa mengumpulkan seluruh variabel independence gitu ya. Kemudian ini menarik ya kalau kalian mau jadikan tesis. Ini menarik banget gitu. Karena sesuatu kita bisa memproyeksikan sesuatu yang akan terjadi gitu ya, dibandingkan misalnya kita menganalisis sesuatu yang sudah terjadi gitu ya. Jadi kalau stress testing itu kita akan menganalisis sesuatu yang akan terjadi, ya, bedanya di situ. Nah, mungkin kebanyakan dalam beberapa studi atau dalam beberapa riset itu kan melihat sesuatu yang sudah terjadi. Nah, itu menariknya di situ. Nah, makanya karena kita akan memproyeksikan sesuatu yang akan terjadi, gitu, maka ada skenario. Karena skenario itu akan selalu ada skenario itu akan kita hadapi 3 kemungkinan pasti, ya, 3 kemungkinan. Kemungkinannya adalah given sama, gitu ya, tidak banyak berubah, gitu. Kemungkinannya memburuk, ya, gitu ya, dan ada kemungkinan membaik, gitu ya. Jadi selalu ada tiga kondisi yang akan kita hadapi ke depan. Nah, dengan menggunakan data empiris, ya, dengan menggunakan data empiris, kita bisa membuat analisis multiple regression dengan menggunakan variabel-variabel bebas yang lebih banyak. Ya, kemarin kan ada yang ngambil cuma 3 gitu ya, ada yang ngambil 4 gitu ya. Nah, kalau kalian ingin perfect gitu, ambil seluruh komponen faktor yang ada itu, ya. Komponen yang seluruh ada itu, kemudian jadikan variabel independennya, ya, variabel dependennya, maaf, variabel terpengaruhnya itu 1, misalnya NPL misalnya, atau misalnya ROA misalnya. Ya. Nah, kemudian yang akan menjadi stressing atau yang akan menekan gitu, yang akan menekan misalnya tingkat pendapatan, ya, yieldnya itu akan menurun karena pasti dengan adanya penurunan pendapatan bank yang berbasis pada interest gitu akan mengalami tekanan, ya.
Nah, tekanan itu misalnya kita asumsikan, ya kita asumsikan pada posisi misalnya pada posisi yang sekarang berjalan katakanlah average ya, average misalnya di angka 12 sampai 14 misalnya. Ya 12 sampai 14% misalnya. Kemudian ada tekanan single digit gitu ya, ada tekanan single digit pada posisi misalnya 8% gitu ya. Berarti ada spread tekanan sekitar 6% gitu ya, dari 14 ke 8 misalnya. 6%. Nah, ketika ada tekanan pendapatan, maka pasti relevansinya adalah, konsekuensinya adalah ada tekanan pada yield-nya, ya, pada yield-nya, pada ROE-nya ataupun pada ROI-nya akan tertekan gitu, ya akan tertekan. Nah, silakan kalian simulasikan, gitu ya, kalian simulasikan di mana nanti, ya di mana nanti yield-nya itu akan menjadi variabel dependence ya, sedangkan nanti variabel yang akan diubah adalah ROI-nya ya, ROI-nya yang akan diubah adalah ROI-nya. ROI-nya kalian bisa ubah ya dengan 3 skenario ya, skenario yang tidak berubah, kemudian skenario akan turun dan skenario akan naik. Nah, penurunan itu misalnya di angka tadi ya antara 1 sampai 6%. Silakan kalian melakukan simulasi. Jadi stress testing itu sebetulnya kegiatan simulasi ya, simulasi keuangan dengan menggunakan multiple regression ya, dengan menggunakan multiple regression. Nah, nanti caranya gitu ya, caranya kalian bisa lihat seperti yang terlihat di dalam slide ini gitu. Jadi nanti ada baseline ya, ada baseline-nya ya, baseline-nya itu hasil yang kondisi saat ini. Jadi nanti saudara sekalian akan melihat ya, akan bisa jadikan makroekonomi ini nanti dengan menggunakan variabel-variabel yang kemarin sudah tersedia, variabel-variabel internal, karena nanti yang terjadi ketika ada kebijakan single digit itu tidak berpengaruh terhadap makro, tapi terhadap mikronya, ya terhadap mikro atau internal, ya internal condition dari perbankan yang bersangkutan. Nah, nanti berarti yang ini akan diubah ya dengan menggunakan variabel-variabel yang kemarin sudah digunakan, ya misalnya ada variabel, kalau Mas Junior apa ya, kalau tidak salah itu ya Mas Junior Rahman NPF ya, NPF net ya. NPF net Pak ya. Ya NPF net. Nah NPF net variabel yang mempengaruhi apa saja ya Mas ya? Kemarin apa ya Pak? Lupa saya Pak. Udah ketemu Mas? Ya lagi tak searching Pak. Lagi saja Filenya. ya. Ya filenya. Oke, saya coba lihat dari sini ada nggak ya. Mudah-mudahan. Raw data. Atau Mas Hairul ya, Mas Hairul juga NPF ya kalau nggak salah ya. Ya NPF belum.
Mas Hairul Anwar. Nah, ini GDP, inflasi. Ada inflasi, GDP, suku bunga ya. Ya. ya, NPL. Oke. Nah, nanti oh yang kalau yang yield siapa yang yield ya? Yang Y-nya yield ada nggak? Pak Pugu mungkin, Pak. Mas Puguh ya? Pak Pugu, Pak. Oh, Mas Puguh ya. Mas Puguh hadir nggak ya? Hadir, Pak. Oke. Mas Puguh coba saya lihat ini ya. Bisa dilihatin nggak Mas Puguh tugasnya? Saya di luar ya Pak, ini Pak. Tadi nggak tahu juga kalau kuliahnya dadak ya. Jadi saya nggak pegang laptop Pak. Oke, nggak masalah. Nggak masalah. Bentar saya cari juga Pak. Bentar, Pak. Oke, nggak apa-apa ya, sambil saya nanti jelasin sedikit. Jadi ini ada cara buatnya begini, nanti dibuat di dalam Excel. Jadi ada, misalnya ini nanti ada inflasi, ada close, ada BI rate, ada apa lagi gitu. Nah, baseline itu kondisi yang sebenarnya ya, kondisi yang terjadi yang kita hitung ya, berapa nilainya masing-masing. Ini misalnya inflasi ada 4,5, kursnya 13,559, kemudian BI rate-nya 6,5 gitu, GDP-nya di angka 5,98. Itu dimasukkan nih baseline-nya gitu ya. Baseline-nya. Kemudian ini ada Q1, maksudnya data yang terakhir ya, data terakhir yang kita punya itu pada posisi berapa, misalnya 2020 gitu ya. GDP 2020 berapa yang terakhir dimasukkan ke sini. Ya, dimasukkan ke sini. Nah, kemudian skenario 1 kita buat yang mau kita ubah apa gitu ya, yang kita ubah misalnya BI rate ya, BI rate-nya ditekan pada kondisi perubahan misalnya 4 ya, dari 7,6 misalnya, dari 6,5 menjadi berapa gitu ya, ditekan pada posisi berapa. Nah, kemudian Y-nya adalah yield-nya. Ya, yield atau pendapatan, atau bisa juga dengan menggunakan ROI gitu ya, ROI. Bisa yield, bisa ROI. Bedanya kalau ROI itu berarti internal, kalau yield itu pendapatan secara keseluruhan. Nah, bisa pakai ROI gitu ya, ROI. Jadi nanti apakah ROI-nya masih positif atau tidak ketika nanti ada tekanan kondisi makro gitu ya, kondisi makro, apabila ada perubahan. Jadi kalau ini nanti data yang ada di sini adalah data yang sebenarnya, kemudian baseline-nya adalah kondisi patokan ya, patokan dasar gitu ya, kondisi dasar. Kemudian skenario 1, 2, dan 3 kita akan ubah-ubah. Skenario 1 misalnya ini turun nih, misalnya minus ya. Skenario 2 kondisi moderat ya, ini kondisi moderat gitu ya. Nah, skenario 3 itu kondisi tekanan terbesar ya, ekstrim gitu, ekstrim. Ya, kondisinya ekstrim. Nah, ini yang menjadi tekanan adalah GDP ya. GDP ini kebetulan stressingnya ada di GDP nih, stressingnya. Jadi ada tekanan 4, kemudian ada tekanan 7. Nah, ini akan berpengaruh terhadap kondisi pertumbuhan perusahaan. Ini pertumbuhan perusahaan ya. Kebetulan yang jadi variabel terpengaruhnya itu adalah pertumbuhan growth-nya ya, growth-nya. Ini kalau kita lihat growth-nya itu pada skenario 1 itu 2,6 ya.
Nah, kemudian kondisi moderat itu 6,6. Kondisi tekanan paling bawah itu 0,69. Ya, ini pertumbuhan dari bank akan terhambat, gitu ya, dengan adanya tekanan seperti kondisi sekarang kan, di mana 2 tahun terakhir ini kan tekanan terhadap tingkat konsumsi kemudian berpengaruh dengan pertumbuhan. Pertumbuhan kita kemarin di 2019 minus 2020 ada perbaikan. Nah, 2021 ini kan diestimasikan naik ya sekitar 1,7% gitu ya dari kondisi minus gitu. Nah, kebetulan ini kan kita menganalisa makro ya, menganalisa makro. Nah, nanti ini variabel-variabel ini nanti diubah ya, diubah dengan menggunakan variabel-variabel mikro ya, variabel-variabel mikro di mana di situ nanti di sini bisa diganti ya dengan yang kemarin kita ya rasio-rasio yang kita peroleh itu ya, rasio-rasio yang kita peroleh di industri keuangan perbankan. Ya silahkan ininya nanti diganti. Nah, kemudian ambil growth-nya, ya ambil posisi variabel yang akan memengaruhinya ini gitu dengan menggunakan misalnya ROI atau ROE gitu ya. ROE-nya akan tertekan bank itu pada posisi sampai berapa ketika nanti ada kebijakan single digit itu. Nah, itu menarik kalau kalian mau buat dalam jurnal, pasti akan banyak yang akan muat itu ya, karena itu sebuah proyeksi kebijakan. Pak mau nanya. Iya, Mbak. Untuk menentukan yang angka-angka di skenario 1, 2, dan 3 itu bagaimana, Pak? Untuk menentukan apa ini ya maksudnya? Apa ini ya skenario-nya? Iya, Pak, yang skenario itu. Oh. Jadi kita bisa ambil data empiris ya, misalnya 2020 tahun kemarin. 2020 ya 2020 ambil di kuartal 1 gitu ya, diambil kuartal 1, kemudian 2020 ambil kuartal 4 ya, kuartal 4. Nah, kita mau proyeksikan misalnya untuk tahun 2021 ya, 2021. Nah, ini angka proyektif itu kita bisa berdasarkan pada tren. Sudah pernah belum ya membuat analisis tren ya? Pakai linear regression, Jadi oh iya. Mbak Nova udah pernah pakai linear regression? Kalau yang di keterangannya kan Pak itu skenario 1 krisis global gitu Pak. Itu maksudnya apakah itu angka-angkanya dari ini ya Pak? Keadaan krisis global gitu atau gimana Pak? Kurang ngerti. Jadi ini kebetulan kan kita menggunakan data empiris ya, data yang sudah terjadi gitu. Kalau kita ingin memproyeksikan pada kondisi yang akan datang, maka skenario 1, skenario 2, dan skenario 3 itu datanya gitu ya, datanya kita bisa ambil dengan data-data proyeksi gitu. Jadi satu persatu ya, misalnya inflasi pada 2000 Q4 pada 2022 misalnya. Jadi Q4 itu kan
tergantung pada data yang kita mau ambil, apakah per kuartalan, apakah per semesteran, ataukah per tahunan gitu ya. Kalau datanya data annual, maka tidak perlu ada Q kan, karena data tahunan gitu. Nah, nanti kita untuk mendapatkan angka proyeksi optimis gitu ya, atau proyeksi moderat, atau pada kondisi proyeksi ekstrim, ya kita menggunakan kita bisa menggunakan linear regression ya. Y sama dengan A plus B. Jadi satu-satu. Jadi misalnya angka GDP kita proyeksikan di 2022 gitu ya. Angka inflasi kita proyeksikan di angka 2022. Terus gitu satu-satu. Ya, satu-satu. Nah, itu yang nanti akan menjadi baseline, ya akan menjadi baseline. Jadi data yang saat ini ada berapa, kemudian kita proyeksikan itu menjadi baseline. Artinya kondisi yang tidak berubah given gitu ya. Kondisi yang tidak berubah given. Nah, skenario 1 kalau kemudian ada tekanan krisis. Ini kali ini contohnya, tekanan krisis. Nah, tekanan krisis global itu akan berdampak pada nilai tukar gitu ya, berdampak pada nilai tukar. Nah, berdampak terhadap nilai tukar ini akan merubah ya, akan merubah struktur gitu, akan berubah struktur. Nah, kita bisa yang variabel-variabel yang sebelumnya yang di sini ini ya, yang di sini kita bisa tidak ubah gitu ya, kita bisa tidak ubah. Yang kemudian kita ubah salah satu variabel saja bisa. Ya, salah satu variabel aja bisa kita ubah. Nah, nanti hasilnya seperti apa gitu ya. Tekanan terhadap pertumbuhan seperti apa ketika ada tekanan GDP misalnya. Jadi ya, mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Jadi nanti akan terlihat ya, skenarionya itu akan terlihat seperti ini. Jadi ketika ada perubahan skenario tekanan terhadap ya, stressing terhadap suatu variabel tertentu akan berpengaruh seperti ini. Ini kebetulan saya ambil dari dari NPL-nya BRI. Nanti ini yang kita menggunakan variabel bebas yang belum teruji, karena kan kita nanti akan menguji ya persamaan regresinya itu signifikan atau tidak. Kalau sudah signifikan itu baru kemudian kita bisa stressing ya, bisa kita uji. Tapi kalau dari persamaannya belum signifikan berarti kita belum bisa pakai. Jadi formulasinya harus handal dulu. Tapi kalau kita mau menggunakan formulasi yang sudah teruji, misalnya kita menggunakan seperti Altman ya, Altman score atau Benny score misalnya. Nah, seperti ini boleh juga ya. Jadi kalian bisa ambil data dan kemudian masukkan ke dalam Altman score. Ini sudah teruji. Ya, sudah persamaannya ini yang persamaan koefisiennya sudah teruji, yaitu kalau Altman misalnya Z-score itu punya Altman, itu koefisien X1-nya 1,2, X2-nya 1,4, X3-nya 3,3. Ini koefisiennya ya, koefisien regresinya ini.
X4-nya 0,6, X5-nya 1,0 gitu. Nah, dari apa namanya dari data yang ada itu bisa dimasukkan nih, bisa dimasukkan tahun 2022 berapa, 2021 berapa gitu. Nah, nanti akan nanti akan kita bisa proyeksikan ya, ini 2019 diisi, 2020 diisi gitu ya. Nah, ini nanti akan terproyeksi nih. Ini akan terproyeksi. Ini datanya dari sini, datanya dimasukkan di sini. Ini 2020, 2019 kan datanya sudah ada gitu ya, dimasukkan ke sini. Ini kalau kita mau menggunakan formulasi yang sudah valid gitu ya, yang sudah dipakai. Nah, ini yang saya pakai buat jurnal-jurnal internasional. Ini sudah, karena sudah teruji ya, sudah teruji gitu. Nah, kita nanti bisa melihat cara menilai akan gagal atau tidak dengan menggunakan Altman score atau Z-score itu di sini. Ini kan nanti akan kelihatan nih. 2022 kondisinya 0,73 misalnya. Ya 0,73. Nah, 0,73 itu adalah lebih kecil dibandingkan dengan 1,2. Oh, berarti ini bank akan gagal gitu, akan fail ya, akan gagal. Ini bahaya. Ini masuk ke wilayah bankrupt gitu. Ya. Nah, tapi di tahun 2023 kalau dia bisa bertahan, misalnya dia bisa kuat, dia bisa kendalikan, dia bisa lakukan mitigasi, 2023 dia akan kembali, ya akan kembali di angka 2,66. Nah, 2,66 itu berarti ada di gray area, ya berada di gray area, berada di sini. Ya, kalau dia ini bisa dikendalikan, dia akan bisa kembali. Tapi kalau dia nggak bisa bertahan, dia akan default. Ya, tahun 22 akan default, akan gagal. Tapi kalau dia sekarang 2021 sudah tahu bahwa tahun 2022 itu dengan adanya single digit itu akan mengalami penurunan yang sangat signifikan, maka tahun 2021 ini bank ini akan sudah melakukan kebijakan strategis. Ya, akan melakukan upaya yang maksimal agar tahun 2002 itu tidak menuju pada kebangkrutan seperti ini gitu. Contoh misalnya yang dilakukan oleh BRI, contohnya misalnya kebetulan saya jadi konsultan di BRI ceritanya gitu. Yang dilakukan sekarang mengkonversi berbasis pada teknologi gitu ya. Mengkonversi berbagai aktivitas layanan berbasis pada teknologi misalnya. Agar terkoneksi langsung dengan user, dengan para nasabahnya, sehingga nanti fee based income-nya itu akan naik karena sekarang para nasabah BRI itu sudah memiliki aplikasi dan platform dalam hal melakukan transaksi apapun. Nah, disitulah yang kemudian sekarang peningkatan return-nya itu sangat signifikan, ya. Nah, dengan adanya switching itu tadi ya berbasis pada yang tadinya interest beralih ke fee itu kemudian akan mengembalikan posisi nanti di 2023 pada posisi yang aman, dan ini nanti akan bisa terlewati dengan baik gitu. Ini stream istilahnya itu dalam termpaan ombak dan gelombang besar gitu 2022 itu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Pak, izin menanyakan Pak mengenai tadi Pak, maaf tadi sempat terputus mengenai single digit ini Pak. Halo? Ya. Ya, single digit ini kan tentu saja akan mempengaruhi yield ya pendapatan bank Pak ya. Pasti. Nah, itu dia kan juga nanti ada target ya dari pemerintah ya. Jadi
kayak semacam BUMN itu kan dia nanti secara global BI akan menarget misalkan BI menempatkan ya pemerintah menempatkan dana di BUMN sekian gitu kan harus ada hasil sekian gitu kan, misalkan dia harus ada return. Nah, setahu saya itu untuk returnnya juga belum diturunkan Pak, returnnya yang dari apa dari pemerintah itu. Nah, itu juga berpengaruh enggak. Kemudian yang kedua, ada beberapa dana yang cukup besar yang sangat berpengaruh, antara lain adalah dana haji Pak. Dana haji kan itu penempatan di enggak hanya bank BUMN ya, di bank swasta juga ketempatan, dan itu juga memang mohon maaf returnnya mintanya besar Pak, setara deposito gitu. Jadi itu juga itu juga nanti mempengaruhi ini ya penghasilan bank ya. Sebenarnya kalau dari perbankan sendiri terus terang sudah menolak Pak dana haji karena permintaan returnnya dari pemerintah yang besar. Cuman karena itu pemerintah ditempatkan ya harus menghasilkan sekian, itu yang agak tarik ulurnya repot di situ Pak. Yang mengenai returnnya dari pemerintah juga dipatok kayaknya belum single digit juga Pak. Mungkin itu aja Pak. Iya. Itu pengaruh nggak Pak di nantinya untuk ketahanan banknya sendiri ya ketika pemerintah melakukan single digit? Iya. Iya Mas, justru itu yang sebetulnya perbankan perlu melakukan studi ya, kajian gitu, karena itu akan menyangkut masalah sustainability bisnisnya gitu. Dan tentunya ada beberapa skenario strategi yang sudah dipersiapkan oleh masing-masing bank. Saya yakin hampir semua bank sekarang sedang mengkaji itu. Yang saya tahu ada BNI juga begitu, Mandiri juga sedang melakukan kajian gitu. Ya, BRI juga sama. Nah, ini tidak hanya ya semua perbankan baik konven maupun syariah, karena walaupun ini menyasar kepada bank konvensional, tapi pasti akan berpengaruh terhadap bank syariah gitu ya. Karena dengan adanya penurunan ke angka single digit, artinya bagi debitur ya, bagi debitur itu kan sebetulnya memberikan opportunity yang lebih luas ya untuk mendapatkan akses dengan biaya yang lebih murah gitu ya. Nah, sementara kalau misalnya di bank syariah tidak melakukan strategi yang sama dengan menurunkan margin misalnya, atau bagi hasil untuk financingnya misalnya, maka akan menjadi tidak kompetitif kan gitu ya dari sisi market gitu ya, dari sisi market. Ya itu pasti akan berpengaruh. Sementara untuk single digit ini kan tidak ada ini intervensi murni dari otoritas gitu ya, tidak ada kaitannya dengan bantuan pemerintah Mas Puguh. Jadi pemerintah tidak memberikan bantuan apapun gitu ya terkait dengan kebijakan single digit ini. Ini berbeda dengan KUR ya. Kalau KUR itu kan kredit program, itu kan kredit program. Ya, subsidi Pak. Ya. Ini bukan kredit program single digit ini, gitu ya. Ini Pak, saya paham Pak. Ini komersial, ya. Ini komersial. Ya, jadi, jadi untuk corporate ya Pak, corporate ke atas ya, UKM tetap kena single digit nggak Pak? Justru yang nanti akan disasar itu justru UKM, Mas. Justru UKM. Oh, berarti nanti intinya subsidinya dicabut gitu Pak ya? Subsidinya dicabut ya? Sedikit demi sedikit akan dicabut, ya. Sedikit, kan pemerintah ini kan apa isu yang muncul kan akan berakhir di masa pemerintahnya Jokowi nih, ya kan? Nah, jadi sekarang sudah mulai dilepas sedikit demi sedikit ke depan, mulai tahun 2022 itu ya, akan dilepas. Ya memang harus dikaji Pak, karena kan kaitannya dengan kondisi ekonomi sendiri ya. Kalau single digit itu kalau ekonominya belum kuat ya ramai juga nanti ya. Kondisi makronya Pak ya. Berat ya. Iya. Iya, kalau dari sisi pelaku usaha itu menguntungkan Mas, tapi yang menjerit itu nanti para bankers, ya kan, para banker dan di industri keuangan pasti. Ya kalau dari sisi pelaku usaha kan menguntungkan Mas. Iya betul. Nah gitu.
Betul Pak, kalau saya setuju sih untuk single digit ini, karena ini spreadnya kan jadi lebih ringan ya, jadi untuk harga juga bisa, mudah-mudahan sih ada pengaruh untuk menurun kenaikan harga gitu Pak. Iya. Mudah-mudahan. Iya. Atau inflasi gitu, jadi bisa menurunkan inflasi yang tiap tahunnya juga harus di bawah 0,0 berarti Pak inflasinya. Iya. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Oke ya, jadi nanti nggak apa-apa ya, nanti saya share apa formulasi Altman. Itu sebetulnya apa? Ya maksudnya itu pengembangan dari beberapa formulasi yang kebetulan udah saya pakai untuk beberapa jurnal ya untuk analisis dan sudah diterima gitu. Nah, tapi itu terbatas saja ya, jangan nanti saya bantu share untuk latihan gitu, tapi jangan disebarluaskan gitu, ya karena itu masih menjadi properti personal ya, properti pribadi. Tapi untuk latihan kalian boleh, atau nanti misalnya mau buat tesis boleh juga, ya misalnya mau buat tesis boleh juga nggak apa-apa, karena nanti akan memperkuat, tapi itu belum saya launch keluar gitu, bisa untuk memperkuat, belum saya publish keluar, hanya untuk kegiatan apa namanya riset ya, riset terbatas. Oke ya, mungkin sementara sampai di sini dulu, kebetulan saya ada undangan acara ini, ada undangan. Karena saya hanya mengisi kekurangan, jadi mungkin tidak ada terkait dengan penugasan ya. Silakan kalau misalnya mau berlatih sendiri nggak apa-apa. Kalau misalnya mau konsultasi juga boleh. Misalnya mau ada yang inisiatif bikin artikel atau apa gitu, boleh sharing dengan saya, atau kita menjadi penulis bersama juga boleh. Nanti saya mungkin barangkali bisa bantu untuk submit gitu. Ya, saya senang juga kalau ada yang mau. Ya, terima kasih. Sampai di sini. Terima kasih. Ya, mohon maaf kalau ada salah kata, kekurangannya. Kita tutup bersama dengan bacaan surat Al-Asri ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal asri innal insana ya, terima kasih ya. Mohon maaf, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.